Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Kinkin selaku dosen pengampu mata kuliah kualitatif komunikasi dan teman-teman semua. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan paper saya yang berjudul Analisis Wacana Kritis Model Tony Trau terhadap klaim kulit glowing instan dalam konten promosi skincare di TikTok. Nah, saya memilih topik ini karena menurut saya topik ini sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, terutama di era media sosial seperti sekarang. Nah, TikTok saat ini bukan hanya menjadi tempat hiburan, tetapi juga sudah menjadi ruang promosi yang sangat besar. Banyak sekali brand skincare, beauty influencer, afiliator, dan juga konten kreator biasa yang menggunakan TikTok untuk menawarkan produk mereka atau mempromosikannya kan. Nah, dalam promosi tersebut seringkali muncul klaim-klaim seperti glowing instan, auto cerah, langsung putih, langsung kinclong, dan lain-lainnya. Nah, kalimat-kalimat ini yang terdengar menarik. Kalimat-kalimat tersebut terlihat sederhana dan biasa saja, tetapi kalau diperhatikan lebih dalam, sebenarnya bahasa yang digunakan dalamnya tidak netral. Nah, bahasa itu dipilih dengan sengaja untuk menarik perhatian, membentuk keinginan, mempengaruhi pikiran audiens, dan pada akhirnya mendorong orang untuk membeli produk. Karena itu, saya merasa topik ini penting untuk dikaji, terutama dengan menggunakan analisis wacana kritis. Nah, kalau kita melihat fenomena sekarang, promosi skincare di TikTok memang sangat masif ya. Dalam satu kali membuka aplikasi saja kita bisa melihat banyak-banyak profil yang membahas serum, toner, sunscreen, facial wash, atau lain-lainnya. Nah, hal ini yang dapat diklaim membuat wajah lebih glowing, lebih cerah, lebih mulus, dan sehat. Yang menarik adalah promosi di TikTok seringkali tidak terasa seperti iklan formal. Bentuknya bisa berupa review santai, pengalaman pribadi, testimoni, tutorial pemakaian, atau bahkan cerita singkat yang lagi si influencer ini alami. Nah, mungkin juga bisa menjadi pengalaman pribadi, testimoni, tutorial pemakaian yang seperti saya bilang tadi, atau cerita singkat seolah-olah jujur memakai produk tersebut, padahal itu cuma strategi bahasa yang sangat kuat. Nah, aku pakai ini misalnya kayak gini, aku pakai ini semalam terus paginya itu kulit aku jauh lebih cerah, lebih glowing, lebih semuanya. Tetapi sebenarnya kalimat itu tuh sedang membangun keyakinan pada audiens bahwa hasil yang cepat itu mungkin terjadi, bahkan seolah-olah sangat mudah didapatkan dari produk tersebut. Nah, di sini kita bisa mulai melihat bahwa bahasa promosi bukan hanya menyampaikan informasi tentang produk, tetapi juga membentuk harapan dan standar tertentu di pikiran penonton. Nah, dalam konteks ini, saya merasa penggunaan frasa kulit glowing instan menarik untuk diteliti. Kata glowing sendiri saat ini sudah menjadi istilah yang sangat populer dalam dunia kecantikan. Glowing juga seringkali diartikan sebagai kondisi kulit yang cerah, sehat, bercahaya, halus, dan terlihat sangat menarik, dan memberikan kesan bahwa hasil yang bisa diperoleh itu lebih cepat, mudah, dan hampir tanpa proses. Nah, jika kata itu digabung, maka lahirlah sebuah klaim yang sangat kuat, yaitu gagasan bahwa kecantikan ideal bisa dicapai secara cepat hanya dengan memakai satu produk. Padahal dalam realitanya perawatan kulit tidak sesederhana itu. Hasil skincare biasanya tergantung pada faktor seperti jenis kulit, kondisi kulit, konsistensi pemakaian kandungan, dan gaya hidup, bahkan faktor hormon. Nah, jadi ketika promosi skincare di TikTok menggunakan kata instan, kita bisa melihat bahwa ada proses sederhana, realitas di situ kompleksitasnya. Perawatan kulit sederhana menjadi suatu yang seolah-olah cepat dan mudah. Hal ini penting karena bahasa seperti itu bisa mempengaruhi cara orang memandang dirinya sendiri. Ketika terus-menerus melihat konten yang menampilkan kulit glowing sebagai tujuan utama, maka audiens bisa menganggap bahwa kulit glowing adalah standar kecantikan yang harus dimiliki. Sebaliknya, jika seorang merasa kulitnya kusam, berjerawat, dan tidak
sesuai dengan gambaran glowing yang ada di media sosial, maka ia merasa kurang percaya diri. Jadi dalam hal ini promosi skincare tidak hanya menjual produk, tetapi juga menjual gambaran tentang seperti apa wajah yang dianggap ideal, menarik, dan layak dipuji. Karena itulah saya melihat bahwa analisis wacana kritis penting digunakan sebab pendekatan ini tidak berhenti pada apa yang dikatakan, tetapi juga melihat bagaimana bahasa tersebut bekerja dalam membentuk realitas sosial. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan rumusan masalah dari penelitian ini. Nah, dalam penelitian ini terdapat 4 rumusan masalah utama. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana struktur wacana dalam konten promosi skincare di TikTok yang membuat klaim kulit glowing instan. Rumusan yang kedua adalah bagaimana pilihan bahasa yang digunakan dalam membangun klaim tersebut. Rumusan yang ketiga adalah bagaimana fungsi wacana dari klaim kulit glowing instan. Dan yang terakhir dalam promosi skincare adalah bagaimana makna wacana, baik makna eksplisit maupun makna implisit, serta bagaimana representasi kecantikan dibangun melalui klaim tersebut. Keempat rumusan masalah ini penting karena saya tidak hanya ingin melihat isi pesannya saja, tapi juga disusun dengan kata-kata, apa yang dipakai, tujuan komunikasi, dan apa makna sosial yang tersembunyi di baliknya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan struktur wacana dalam konten promosi skincare yang kemudian menganalisis pilihan bahasa yang digunakan di dalamnya, menjelaskan fungsi wacana dari klaim tersebut, serta mengungkapkan makna eksplisit dan representasi kecantikan yang dibangun. Jadi secara sederhana, penelitian ini bertujuan untuk membongkar cara kerja bahasa dalam promosi skincare di TikTok dan menunjukkan bahwa bahasa promosi tidak pernah sesederhana yang terlihat di permukaan. Selanjutnya saya akan masuk ke manfaat penelitian. Nah, penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan manfaat praktisi secara teoritis. Nah, penelitian ini diharapkan dengan menambah kajian dalam bidang analisis wacana kritis, khususnya penggunaan model Tony Trev dalam menganalisis konten promosi di media sosial. Hal ini penting karena perkembangan media sosial semakin membuat bentuk-bentuk wacana baru semakin banyak, dan analisis bahasa perlu terus dikembangkan agar tetap relevan dengan fenomena masa kini secara praktis. Nah, penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat, khususnya pengguna TikTok, untuk lebih kritis dalam menerima konten promosi skincare. Dengan memahami bagaimana bahasa bekerja, audiens diharapkan tidak langsung percaya pada semua klaim yang terdengar menarik, tetapi juga mempertanyakan apakah klaim tersebut realistis atau ada tujuan di baliknya, dan nilai-nilai apa yang sedang dibangun. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan landasan teori yang saya gunakan, yaitu analisis wacana kritis atau critical discourse analysis. Secara umum, analisis wacana kritis adalah pendekatan yang melihat bahasa bukan sekedar sebagai alat komunikasi, tetapi sebagai praktik sosial yang berhubungan dengan kekuasaan, ideologi, kepentingan, dan relasi sosial. Nah, dalam pendekatan ini, bahasa tidak dianggap netral karena setiap pilihan kata, susunan kalimat, cara penekanan, dan bentuk representasi bisa membawa nilai tertentu. Jadi, ketika seseorang berbicara atau menulis, ia sebenarnya berbicara untuk menyampaikan isi, tetapi juga menyampaikan sudut pandang tertentu tentang realitas. Itulah sebabnya analisis wacana kritis berusaha melihat hubungan antara teks dan konteks sosial yang lebih luas. Kalau dalam analisis bahasa bisa mungkin hanya melihat arti kata atau isi kalimat. Dalam analisis wacana kritis, kita bergerak lebih dalam ketika bertanya mengapa kata itu dipilih bukan kata lain, mengapa hasil produk digambarkan dengan sangat meyakinkan, dan mengapa masalah kulit seperti kusam atau jerawat ditampilkan seolah-olah sebagai sesuatu yang glowing, dan mengapa glowing dijadikan tujuan utama. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan bahwa teks bukan sesuatu yang polos. Di balik teks ada strategi, ada ideologi, dan ada kepentingan dan relasi sosial bekerja. Nah, dalam penelitian ini saya menggunakan model Tony Trev. Tony Trev dikenal dalam tradisi kritikal linguistik dan memandang bahwa struktur bahasa dan pilihan leksikal tidak pernah sepenuhnya netral. Cara suatu peristiwa atau suatu hal yang dipresentasikan akan mempengaruhinya cara orang memahami. Artinya bahasa tidak hanya menggambarkan realitas tetapi juga membentuk realistis.
Jika suatu dikatakan secara berulang dengan cara tertentu, maka lambat laun cara itu akan dianggap wajar dan benar oleh masyarakat. Inilah yang membuat model Tony Trell relevan untuk penelitian saya, karena saya ingin melihat bagaimana klaim kulit glowing instan di TikTok tidak hanya berfungsi sebagai promosi, tetapi juga sebagai pembentuk resepsi tentang kecantikan. Nah, dalam penelitian ini, model Tony Trell saya operasionalkan ke dalam 4 fokus utama, yaitu struktur wacana pilihan bahasa, fungsi wacana, dan makna wacana. Pertama adalah struktur wacana. Struktur wacana mengacu pada bagaimana isi konten disusun, mulai dari pembukaan, isi pesan, sampai penutup. Dalam konteks TikTok, bagian pembukaan atau hook sangat penting karena video-video di TikTok bersifat cepat dan singkat, sehingga kreator harus bisa menarik perhatian audiens hanya dalam beberapa detik pertama. Karena itu, pembukaan biasanya disebut dalam bentuk pertanyaan, keluhan, atau solusi cepat. Misalnya, muka kamu kusam, muka mau glowing tapi budget tipis, atau rahasia glowing yang lagi viral. Nah, kalimat pembuka seperti ini berfokus untuk membuat audiens yang merasa terkait dengan masalah yang disebutkan. Setelah itu, isi pesan akan menjelaskan produk, pengalaman, pemakaian, keunggulan, atau perbandingan hasil. Lalu di bagian penutup, biasanya ada ajakan seperti wajib coba, yuk cek keranjang kuning aku sekarang, langsung check out, atau jangan sampai kehabisan. Nah, dari struktur ini saja kita sudah bisa melihat bahwa sangat strategis, yaitu menarik perhatian, menawarkan solusi, lalu mendorong tindakan. Fokus yang kedua adalah pilihan bahasa. Pilihan bahasa menjadi penting karena promosi skincare di TikTok banyak menggunakan kata-kata yang persuasif, emosional, evaluatif, dan hiperbolik. Diksi yang muncul biasanya adalah kata-kata seperti glowing, cerah cepat, halus, mulus, kinclong, fresh, sehat, atau flawless. Kata-kata ini dipilih bukan hanya karena menjelaskan kondisi kulit, tetapi juga karena membawa citra positif yang diinginkan oleh audiens. Selain itu, ada juga kata persuasif seperti wajib, harus coba, recommended, bestseller, dan viral. Kata-kata seperti ini memberikan kesan bahwa produk tersebut layak dibeli dan seolah-olah sudah terbukti bagus. Tidak hanya itu, promosi skincare juga banyak menggunakan kata hiperbolik seperti instan, auto, langsung, sekali pakai, langsung beda, atau dalam semalam. Kata-kata hiperbolik ini sangat menarik untuk dianalisis, karena disinilah efek dramatis dibangun. Kata auto glowing misalnya memberi kesan bahwa hasil akan terjadi dengan sendirinya, hampir tanpa usaha. Padahal dalam realitasnya tidak ada hasil skincare yang benar-benar otomatis dan sama untuk semua orang. Jadi pilihan bahasa dalam promosi ini sebenarnya sedang membangun ilusi tentang kemudahan, kecepatan, dan kepastian hasil. Fokus yang ketiga adalah fungsi wacana. Dalam penelitian ini, fungsi wacana yang saya lihat meliputi fungsi persuasi, fungsi ajakan, dan fungsi penegasan hasil. Fungsi persuasi berarti bahasa digunakan untuk membujuk audiens agar percaya untuk membujuk audiens. Dan ajakan berarti bahasa digunakan untuk mengarahkan audiens pada tindakan tertentu, misalnya membeli, mencoba, atau setidaknya mencari tahu lebih lanjut tentang produk yang dipromosikan. Sedangkan fungsi penegasan hasil berarti bahasa digunakan untuk menekankan bahwa hasil produk itu nyata, cepat, dan memuaskan. Misalnya ketika konten mengatakan lihat sendiri bedanya, langsung kelihatan hasilnya, atau dalam semalam bisa lebih glowing, maka disitulah bahasa sedang bekerja untuk memperkuat keyakinan audiens. Jadi promosi skincare tidak hanya informatif tetapi juga sangat persuasif dan performatif. Fokus yang keempat adalah makna wacana. Di sini saya membedakan antara makna eksplisit dan makna implisit. Makna eksplisit adalah makna yang langsung terlihat di permukaan teks. Misalnya kalau ada konten yang mengatakan produk ini bikin kulit glowing instan, maka makna eksplisitnya adalah produk tersebut diklaim mampu membuat kulit terlihat glowing dalam waktu cepat. Tetapi di balik itu ada makna implisitnya yang lebih mendalam. Makna implisitnya bisa berupa anggapan bahwa kulit glowing adalah kondisi ideal yang harus dicapai. Bisa juga berarti bahwa kulit seseorang belum glowing, maka ia dianggap belum memenuhi standar kecantikan tertentu. Disinilah representasi kecantikan dibangun. Kecantikan sebagai kulit yang cerah, mulus, sehat, bercahaya, dan bisa terlihat berubah secara cepat. Dengan begitu,
Dengan begitu, konten promosi tidak hanya menjual produk, tapi juga menanamkan nilai sosial tentang apa yang dianggap cantik dan apa yang dianggap kurang ideal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penelitian terdahulu secara singkat. Penelitian terdahulu penting untuk menunjukkan bahwa topik ini memang memiliki dasar akademik dan relevansi yang kuat. Banyak peneliti sebelumnya yang menunjukkan bahwa media sosial berpengaruh terhadap representasi tentang kecantikan dan citra diri. Ada juga penelitian yang menunjukkan bahwa konten promosi dan influencer dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen karena audiens merasa lebih dekat dan lebih percaya pada gaya komunikasi yang personal. Selain itu juga ada pula penelitian yang menunjukkan bahwa iklan kecantikan tidak hanya menjual produk, tetapi juga menjual beauty standar atau standar kecantikan di masyarakat. Dari sini saya melihat bahwa penelitian tentang klaim glowing instan di TikTok sangat relevan, terutama pada aspek bahasa dan menggunakan model Tony Treu terhadap untuk membaca struktur serta ideologi di balik teks promosi. Berikut saya menjelaskan metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, deskriptif. Saya menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian ini tidak bertujuan untuk mengukur hubungan antar variabel secara statistik, tetapi juga bertujuan memahami, menafsirkan, dan menjelaskan makna yang terkandung dalam bahasa promosi skincare di TikTok. Sifatnya deskriptif karena saya ingin menggambarkan fenomena tersebut secara rinci dan sistematis. Objek penelitian saya adalah konten promosi skincare di TikTok yang membuat klaim seperti kulit glowing, instan, auto glowing, langsung cerah glowing dalam semalam, atau ungkapan lain yang memiliki makna sejenis. Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer berupa video promosi skincare di TikTok yang memenuhi kriteria penelitian. Data sekunder berupa caption, transkrip, video, komentar yang diperlukan, dan juga literatur ilmiah yang mendukung analisis teknik. Penentuan data menggunakan purposive sampling, yaitu memilih data berdasarkan kriteria tertentu. Dan kriteria tersebut antara lain konten berasal dari TikTok, merupakan promosi skincare yang membuat klaim hasil cepat atau instan, serta memiliki unsur verbal yang dapat dianalisis. Jadi tidak semua video saya jadikan data, tetapi hanya video yang benar-benar sesuai dengan fokus penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi non-partisipan, dokumentasi transkrip, dan pencatatan. Observasi non-partisipan berarti saya mengamati video-video tersebut tanpa terlihat dalam pembuatannya. Dokumentasi dilakukan dengan menyimpan tautan video, tangkap layar, caption, dan bagian-bagian penting dari konten. Transkripsi dilakukan karena data saya berupa video sehingga ujaran lisan perlu diubah menjadi teks tertulis agar lebih mudah dianalisis. Setelah itu, saya melakukan pencatatan dengan menandai bagian-bagian yang menunjukkan struktur wacana, pilihan bahasa, fungsi wacana, dan makna wacana. Unit analisis dalam penelitian ini adalah unsur-unsur verbal yang terdengar dalam konten promosi skincare TikTok, seperti kalimat pembuka, kalimat inti promosi, kalimat penutup caption, serta kata-kata atau frasa tertentu yang bersifat persuasif dan hiperbolik. Jadi fokus utama penelitian saya memang ada pada bahasa, bukan pada visual, meskipun visual tetap menjadi bagian penting dalam konteks TikTok. Selanjutnya saya akan menjelaskan teknik analisis data dalam penelitian ini. Analisis data dilakukan melalui 3 tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyelesaikan video yang paling relevan dengan fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dengan pengelompokan data ke dalam kategori seperti struktur wacana, pilihan bahasa, fungsi wacana, dan makna wacana. Setelah itu saya menarik kesimpulan dengan menafsirkan bagaimana bahasa bekerja dalam membangun klaim glowing instan untuk menjaga kesahan data. Saya menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teori. Artinya saya membandingkan beberapa konten dari akun yang berbeda serta menggunakan beberapa teori. Nah, dalam penelitian ini saya menggunakan model Tony Treu. Tony Treu dikenal dalam tradisi kritikal linguistik dan memandang bahwa struktur bahasa dan pilihan leksikal tidak pernah sepenuhnya netral. Cara suatu peristiwa atau suatu hal yang dipresentasikan akan mempengaruhinya cara orang memahami. Artinya bahasa tidak hanya menggambarkan realitas tetapi juga membentuk realistis.
Jika suatu dikatakan secara berulang dengan cara tertentu, maka lambat laun cara itu akan dianggap wajar dan benar oleh masyarakat. Inilah yang membuat model Tony Trell relevan untuk penelitian saya, karena saya ingin melihat bagaimana klaim kulit glowing instan di TikTok tidak hanya berfungsi sebagai promosi, tetapi juga sebagai pembentuk resepsi tentang kecantikan. Nah, dalam penelitian ini, model Tony Trell saya operasionalkan ke dalam 4 fokus utama, yaitu struktur wacana, pilihan bahasa, fungsi wacana, dan makna wacana. Pertama adalah struktur wacana. Struktur wacana mengacu pada bagaimana isi konten disusun, mulai dari pembukaan, isi pesan, sampai penutup. Dalam konteks TikTok, bagian pembukaan atau hook sangat penting karena video-video di TikTok bersifat cepat dan singkat, sehingga kreator harus bisa menarik perhatian audiens hanya dalam beberapa detik pertama. Karena itu, pembukaan biasanya disebut dalam bentuk pertanyaan, keluhan, atau solusi cepat. Misalnya, muka kamu kusam, muka mau glowing tapi budget tipis, atau rahasia glowing yang lagi viral. Nah, kalimat pembuka seperti ini berfokus untuk membuat audiens yang merasa terkait dengan masalah yang disebutkan. Setelah itu, isi pesan akan menjelaskan produk, pengalaman, pemakaian, keunggulan, atau perbandingan hasil. Lalu di bagian penutup, biasanya ada ajakan seperti wajib coba, yuk cek keranjang kuning aku sekarang, langsung check out, atau jangan sampai kehabisan. Nah, dari struktur ini saja kita sudah bisa melihat bahwa sangat strategis, yaitu menarik perhatian, menawarkan solusi, lalu mendorong tindakan. Fokus yang kedua adalah pilihan bahasa. Pilihan bahasa menjadi penting karena promosi skincare di TikTok banyak menggunakan kata-kata yang persuasif, emosional, evaluatif, dan hiperbolik. Diksi yang muncul biasanya adalah kata-kata seperti glowing, cerah cepat, halus, mulus, kinclong, fresh, sehat, atau flawless. Kata-kata ini dipilih bukan hanya karena menjelaskan kondisi kulit, tetapi juga karena membawa citra positif yang diinginkan oleh audiens. Selain itu, ada juga kata persuasif seperti wajib, harus coba, recommended, bestseller, dan viral. Kata-kata seperti ini memberikan kesan bahwa produk tersebut layak dibeli dan seolah-olah sudah terbukti bagus. Tidak hanya itu, promosi skincare juga banyak menggunakan kata hiperbolik seperti instan, auto, langsung, sekali pakai, langsung beda, atau dalam semalam. Kata-kata hiperbolik ini sangat menarik untuk dianalisis, karena disinilah efek dramatis dibangun. Kata auto glowing misalnya memberi kesan bahwa hasil akan terjadi dengan sendirinya, hampir tanpa usaha. Padahal dalam realitasnya tidak ada hasil skincare yang benar-benar otomatis dan sama untuk semua orang. Jadi pilihan bahasa dalam promosi ini sebenarnya sedang membangun ilusi tentang kemudahan, kecepatan, dan kepastian hasil. Fokus yang ketiga adalah fungsi wacana. Dalam penelitian ini, fungsi wacana yang saya lihat meliputi fungsi persuasi, fungsi ajakan, dan fungsi penegasan hasil. Fungsi persuasi berarti bahasa digunakan untuk membujuk audiens agar percaya untuk membujuk audiens. Dan ajakan berarti bahasa digunakan untuk mengarahkan audiens pada tindakan tertentu, misalnya membeli, mencoba, atau setidaknya mencari tahu lebih lanjut tentang produk yang dipromosikan. Sedangkan fungsi penegasan hasil berarti bahasa digunakan untuk menekankan bahwa hasil produk itu nyata, cepat, dan memuaskan. Misalnya ketika konten mengatakan lihat sendiri bedanya, langsung kelihatan hasilnya, atau dalam semalam bisa lebih glowing, maka disitulah bahasa sedang bekerja untuk memperkuat keyakinan audiens. Jadi promosi skincare tidak hanya informatif tetapi juga sangat persuasif dan performatif. Fokus yang keempat adalah makna wacana. Di sini saya membedakan antara makna eksplisit dan makna implisit. Makna eksplisit adalah makna yang langsung terlihat di permukaan teks. Misalnya kalau ada konten yang mengatakan produk ini bikin kulit glowing instan, maka makna eksplisitnya adalah produk tersebut diklaim mampu membuat kulit terlihat glowing dalam waktu cepat. Tetapi di balik itu ada makna implisitnya yang lebih mendalam. Makna implisitnya bisa berupa anggapan bahwa kulit glowing adalah kondisi ideal yang harus dicapai. Bisa juga berarti bahwa kulit seseorang belum glowing, maka ia dianggap belum memenuhi standar kecantikan tertentu. Disinilah representasi kecantikan dibangun. Kecantikan sebagai kulit yang cerah, mulus, sehat, bercahaya, dan bisa terlihat berubah secara cepat. Dengan begitu,
Dengan begitu, konten promosi tidak hanya menjual produk, tapi juga menanamkan nilai sosial tentang apa yang dianggap cantik dan apa yang dianggap kurang ideal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penelitian terdahulu secara singkat. Penelitian terdahulu penting untuk menunjukkan bahwa topik ini memang memiliki dasar akademik dan relevansi yang kuat. Banyak peneliti sebelumnya yang menunjukkan bahwa media sosial berpengaruh terhadap representasi tentang kecantikan dan citra diri. Ada juga penelitian yang menunjukkan bahwa konten promosi dan influencer dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen karena audiens merasa lebih dekat dan lebih percaya pada gaya komunikasi yang personal. Selain itu juga ada pula penelitian yang menunjukkan bahwa iklan kecantikan tidak hanya menjual produk, tetapi juga menjual beauty standar atau standar kecantikan di masyarakat. Dari sini saya melihat bahwa penelitian tentang klaim glowing instant di TikTok sangat relevan, terutama pada aspek bahasa dan menggunakan model Tony Treu terhadap untuk membaca struktur serta ideologi di balik teks promosi. Berikut saya menjelaskan metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, deskriptif. Saya menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian ini tidak bertujuan untuk mengukur hubungan antar variabel secara statistik, tetapi juga bertujuan memahami, menafsirkan, dan menjelaskan makna yang terkandung dalam bahasa promosi skincare di TikTok. Sifatnya deskriptif karena saya ingin menggambarkan fenomena tersebut secara rinci dan sistematis. Objek penelitian saya adalah konten promosi skincare di TikTok yang membuat klaim seperti kulit glowing, instan, auto glowing, langsung cerah glowing, dalam semalam, atau ungkapan lain yang memiliki makna sejenis. Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer berupa video promosi skincare di TikTok yang memenuhi kriteria penelitian. Data sekunder berupa caption, transkrip, video, komentar yang diperlukan, dan juga literatur ilmiah yang mendukung analisis teknik. Penentuan data menggunakan purposive sampling, yaitu memilih data berdasarkan kriteria tertentu. Dan kriteria tersebut antara lain konten berasal dari TikTok, merupakan promosi skincare yang membuat klaim hasil cepat atau instan, serta memiliki unsur verbal yang dapat dianalisis. Jadi tidak semua video saya jadikan data, tetapi hanya video yang benar-benar sesuai dengan fokus penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi non-partisipan, dokumentasi transkrip, dan pencatatan. Observasi non-partisipan berarti saya mengamati video-video tersebut tanpa terlihat dalam pembuatannya. Dokumentasi dilakukan dengan menyimpan tautan video, tangkap layar, caption, dan bagian-bagian penting dari konten. Transkripsi dilakukan karena data saya berupa video sehingga ujaran lisan perlu diubah menjadi teks tertulis agar lebih mudah dianalisis. Setelah itu, saya melakukan pencatatan dengan menandai bagian-bagian yang menunjukkan struktur wacana, pilihan bahasa, fungsi wacana, dan makna wacana. Unit analisis dalam penelitian ini adalah unsur-unsur verbal yang terdengar dalam konten promosi skincare TikTok, seperti kalimat pembuka, kalimat inti promosi, kalimat penutup caption, serta kata-kata atau frasa tertentu yang bersifat persuasif dan hiperbolik. Jadi fokus utama penelitian saya memang ada pada bahasa, bukan pada visual, meskipun visual tetap menjadi bagian penting dalam konteks TikTok. Selanjutnya saya akan menjelaskan teknik analisis data dalam penelitian ini. Analisis data dilakukan melalui 3 tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyelesaikan video yang paling relevan dengan fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dengan pengelompokan data ke dalam kategori seperti struktur wacana, pilihan bahasa, fungsi wacana, dan makna wacana. Setelah itu saya menarik kesimpulan dengan menafsirkan bagaimana bahasa bekerja dalam membangun klaim glowing instan untuk menjaga kebebasan kesahan data. Saya menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teori. Artinya saya membandingkan beberapa konten dari akun yang berbeda serta menggunakan beberapa teori. Nah, dalam penelitian ini saya menggunakan model Tony Treu. Tony Treu dikenal dalam tradisi kritikal linguistik dan memandang bahwa struktur bahasa dan pilihan leksikal tidak pernah sepenuhnya netral. Cara suatu peristiwa atau suatu hal yang dipresentasikan akan mempengaruhinya cara orang memahami. Artinya bahasa tidak hanya menggambarkan realitas tetapi juga membentuk realistis.
Jika suatu dikatakan secara berulang dengan cara tertentu, maka lambat laun cara itu akan dianggap wajar dan benar oleh masyarakat. Inilah yang membuat model Tony Trell relevan untuk penelitian saya, karena saya ingin melihat bagaimana klaim kulit glowing instan di TikTok tidak hanya berfungsi sebagai promosi, tetapi juga sebagai pembentuk resepsi tentang kecantikan. Nah, dalam penelitian ini, model Tony Trell saya operasionalkan ke dalam 4 fokus utama, yaitu struktur wacana, pilihan bahasa, fungsi wacana, dan makna wacana. Pertama adalah struktur wacana. Struktur wacana mengacu pada bagaimana isi konten disusun, mulai dari pembukaan, isi pesan, sampai penutup. Dalam konteks TikTok, bagian pembukaan atau hook sangat penting karena video-video di TikTok bersifat cepat dan singkat, sehingga kreator harus bisa menarik perhatian audiens hanya dalam beberapa detik pertama. Karena itu, pembukaan biasanya disebut dalam bentuk pertanyaan, keluhan, atau solusi cepat. Misalnya, muka kamu kusam, muka mau glowing tapi budget tipis, atau rahasia glowing yang lagi viral. Nah, kalimat pembuka seperti ini berfokus untuk membuat audiens yang merasa terkait dengan masalah yang disebutkan. Setelah itu, isi pesan akan menjelaskan produk, pengalaman, pemakaian, keunggulan, atau perbandingan hasil. Lalu di bagian penutup, biasanya ada ajakan seperti wajib coba, yuk cek keranjang kuning aku sekarang, langsung check out, atau jangan sampai kehabisan. Nah, dari struktur ini saja kita sudah bisa melihat bahwa sangat strategis, yaitu menarik perhatian, menawarkan solusi, lalu mendorong tindakan. Fokus yang kedua adalah pilihan bahasa. Pilihan bahasa menjadi penting karena promosi skincare di TikTok banyak menggunakan kata-kata yang persuasif, emosional, evaluatif, dan hiperbolik. Diksi yang muncul biasanya adalah kata-kata seperti glowing, cerah cepat, halus, mulus, kinclong, fresh, sehat, atau flawless. Kata-kata ini dipilih bukan hanya karena menjelaskan kondisi kulit, tetapi juga karena membawa citra positif yang diinginkan oleh audiens. Selain itu, ada juga kata persuasif seperti wajib, harus coba, recommended, bestseller, dan viral. Kata-kata seperti ini memberikan kesan bahwa produk tersebut layak dibeli dan seolah-olah sudah terbukti bagus. Tidak hanya itu, promosi skincare juga banyak menggunakan kata hiperbolik seperti instan, auto, langsung, sekali pakai, langsung beda, atau dalam semalam. Kata-kata hiperbolik ini sangat menarik untuk dianalisis, karena disinilah efek dramatis dibangun. Kata auto glowing misalnya memberi kesan bahwa hasil akan terjadi dengan sendirinya, hampir tanpa usaha. Padahal dalam realitasnya tidak ada hasil skincare yang benar-benar otomatis dan sama untuk semua orang. Jadi pilihan bahasa dalam promosi ini sebenarnya sedang membangun ilusi tentang kemudahan, kecepatan, dan kepastian hasil. Fokus yang ketiga adalah fungsi wacana. Dalam penelitian ini, fungsi wacana yang saya lihat meliputi fungsi persuasi, fungsi ajakan, dan fungsi penegasan hasil. Fungsi persuasi berarti bahasa digunakan untuk membujuk audiens agar percaya untuk membujuk audiens. Dan ajakan berarti bahasa digunakan untuk mengarahkan audiens pada tindakan tertentu, misalnya membeli, mencoba, atau setidaknya mencari tahu lebih lanjut tentang produk yang dipromosikan. Sedangkan fungsi penegasan hasil berarti bahasa digunakan untuk menekankan bahwa hasil produk itu nyata, cepat, dan memuaskan. Misalnya ketika konten mengatakan lihat sendiri bedanya, langsung kelihatan hasilnya, atau dalam semalam bisa lebih glowing, maka disitulah bahasa sedang bekerja untuk memperkuat keyakinan audiens. Jadi promosi skincare tidak hanya informatif, tetapi juga sangat persuasif dan performatif. Fokus yang keempat adalah makna wacana. Di sini saya membedakan antara makna eksplisit dan makna implisit. Makna eksplisit adalah makna yang langsung terlihat di permukaan teks. Misalnya kalau ada konten yang mengatakan produk ini bikin kulit glowing instan, maka makna eksplisitnya adalah produk tersebut diklaim mampu membuat kulit terlihat glowing dalam waktu cepat. Tetapi di balik itu ada makna implisitnya yang lebih mendalam. Makna implisitnya bisa berupa anggapan bahwa kulit glowing adalah kondisi ideal yang harus dicapai. Bisa juga berarti bahwa kulit seseorang belum glowing, maka ia dianggap belum memenuhi standar kecantikan tertentu. Disinilah representasi kecantikan dibangun. Kecantikan sebagai kulit yang cerah, mulus, sehat, bercahaya, dan bisa terlihat berubah secara cepat. Dengan begitu,
Dengan begitu, konten promosi tidak hanya menjual produk, tapi juga menanamkan nilai sosial tentang apa yang dianggap cantik dan apa yang dianggap kurang ideal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penelitian terdahulu secara singkat. Penelitian terdahulu penting untuk menunjukkan bahwa topik ini memang memiliki dasar akademik dan relevansi yang kuat. Banyak peneliti sebelumnya yang menunjukkan bahwa media sosial berpengaruh terhadap representasi tentang kecantikan dan citra diri. Ada juga penelitian yang menunjukkan bahwa konten promosi dan influencer dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen karena audiens merasa lebih dekat dan lebih percaya pada gaya komunikasi yang personal. Selain itu juga ada pula penelitian yang menunjukkan bahwa iklan kecantikan tidak hanya menjual produk, tetapi juga menjual beauty standar atau standar kecantikan di masyarakat. Dari sini saya melihat bahwa penelitian tentang klaim glowing instan di TikTok sangat relevan, terutama pada aspek bahasa dan menggunakan model Tony Treu terhadap untuk membaca struktur serta ideologi di balik teks promosi. Berikut saya menjelaskan metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, deskriptif. Saya menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian ini tidak bertujuan untuk mengukur hubungan antar variabel secara statistik, tetapi juga bertujuan memahami, menafsirkan, dan menjelaskan makna yang terkandung dalam bahasa promosi skincare di TikTok. Sifatnya deskriptif karena saya ingin menggambarkan fenomena tersebut secara rinci dan sistematis. Objek penelitian saya adalah konten promosi skincare di TikTok yang membuat klaim seperti kulit glowing, instan, auto glowing, langsung cerah, glowing dalam semalam, atau ungkapan lain yang memiliki makna sejenis. Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer berupa video promosi skincare di TikTok yang memenuhi kriteria penelitian. Data sekunder berupa caption, transkrip, video, komentar yang diperlukan, dan juga literatur ilmiah yang mendukung analisis teknik. Penentuan data menggunakan purposive sampling, yaitu memilih data berdasarkan kriteria tertentu. Dan kriteria tersebut antara lain konten berasal dari TikTok, merupakan promosi skincare yang membuat klaim hasil cepat atau instan, serta memiliki unsur verbal yang dapat dianalisis. Jadi tidak semua video saya jadikan data, tetapi hanya video yang benar-benar sesuai dengan fokus penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi non-partisipan, dokumentasi transkrip, dan pencatatan. Observasi non-partisipan berarti saya mengamati video-video tersebut tanpa terlihat dalam pembuatannya. Dokumentasi dilakukan dengan menyimpan tautan video, tangkap layar, caption, dan bagian-bagian penting dari konten. Transkripsi dilakukan karena data saya berupa video sehingga ujaran lisan perlu diubah menjadi teks tertulis agar lebih mudah dianalisis. Setelah itu, saya melakukan pencatatan dengan menandai bagian-bagian yang menunjukkan struktur wacana, pilihan bahasa, fungsi wacana, dan makna wacana. Unit analisis dalam penelitian ini adalah unsur-unsur verbal yang terdengar dalam konten promosi skincare TikTok, seperti kalimat pembuka, kalimat inti promosi, kalimat penutup caption, serta kata-kata atau frasa tertentu yang bersifat persuasif dan hiperbolik. Jadi fokus utama penelitian saya memang ada pada bahasa, bukan pada visual, meskipun visual tetap menjadi bagian penting dalam konteks TikTok. Selanjutnya saya akan menjelaskan teknik analisis data dalam penelitian ini. Analisis data dilakukan melalui 3 tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyelesaikan video yang paling relevan dengan fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dengan pengelompokan data ke dalam kategori seperti struktur wacana, pilihan bahasa, fungsi wacana, dan makna wacana. Setelah itu saya menarik kesimpulan dengan menafsirkan bagaimana bahasa bekerja dalam membangun klaim glowing instan untuk menjaga kebebasan kesahan data. Saya menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teori. Artinya saya membandingkan beberapa konten dari akun yang berbeda serta menggunakan beberapa teori. Supaya lebih jelas, sekarang saya akan masukkan ke contoh analisis. Misalnya ada satu kalimat promosi yang berbunyi capek ya punya muka kusam, maka pakai ini auto glowing. Nah, dalam satu malam, kalimat ini sekilas terlihat sederhana, tetapi jika dianalisis dengan model Tony Treu, kita bisa menemukan banyak hal dari sisi struktur wacana. Kalimat ini diawali dengan masalah, yaitu capek punya muka kusam.
lalu langsung diikuti solusi, yaitu pakai ini. Nah, kemudian diperkuat dengan janji hasil, yaitu auto glowing dalam satu malam. Struktur seperti ini sangat efektif karena audiens langsung diajak merasa punya masalah, kemudian diberi solusi cepat lalu diyakini dengan hasil yang menarik. Dari sisi pilihan bahasa, terdapat beberapa kata yang sangat penting. Kata kusam digunakan untuk menandai kondisi kulit yang negatif, tidak ideal, dan perlu diperbaiki. Kata auto memberikan kesan bahwa perubahan akan terjadi secara otomatis. Kata glowing menghadirkan citra kulit yang ideal, sehat, dan menarik. Sedangkan frasa dalam satu malam adalah bentuk hiperbola yang menekankan kecepatan hasil. Dengan begitu, pilihan bahasa ini secara keseluruhan menciptakan efek yang sangat persuasif. Audiens tidak hanya memberi informasi tetapi juga dibawa masuk ke dalam bayangan bahwa hasil cepat itu mungkin dan mudah dicapai. Dari sisi fungsi, wacana kalimat tersebut jelas berfungsi untuk membujuk dan mengajak. Ada unsur persuasi karena penonton diarahkan untuk percaya bahwa produk tersebut mampu mengatasi masalah kulit kusam. Ada juga unsur ajakan karena kalimat pakai ini merupakan perintah halus agar audiens mencoba produk tersebut. Selain itu, fungsi penegasan hasil juga sangat kuat karena janji auto glowing dalam satu malam digunakan untuk menghilangkan keraguan dan memperkuat daya tarik produk. Sedangkan dari sisi makna wacana, mana eksplisitnya adalah produk tersebut diklaim bisa membuat kulit glowing dalam waktu cepat, tetapi makna implisitnya jauh lebih menarik. Kalimat tersebut menyiratkan bahwa kulit kusam adalah masalah, sedangkan glowing adalah kondisi yang ideal. Dengan demikian, kalimat promosi ini tidak hanya menjual produk tetapi juga menjual standar kecantikan. Secara tidak langsung, penonton diajarkan bahwa untuk menarik perhatian, kulit harus glowing. Jika belum glowing, berarti masih ada yang kurang. Inilah yang saya maksud ketika mengatakan bahwa bahasa promosi di TikTok bukan hanya bahasa jualan biasa, tetapi juga bahasa yang membentuk persepsi sosial. Contoh lain, misalnya kalimat sekali pakai langsung beda, muka jadi lebih cerah dan fresh. Nah, kalimat ini juga menarik dari struktur wacana. Bagian sekali pakai langsung berfungsi sebagai penanda kemudahan, sementara langsung beda berfungsi sebagai janji perubahan. Lalu frasa lebih cerah dan fresh menghadirkan citra hasil yang diinginkan. Dari pilihan bahasa, kata langsung dan sekali pakai adalah bentuk hiperbola yang menekankan kecepatan. Kata beda menciptakan kesan perubahan signifikan. Kata cerah dan fresh adalah kata evaluatif positif yang menggambarkan kondisi kulit yang ideal. Fungsi wacana dari kalimat ini juga jelas, yaitu meyakini audiens bahwa produk tersebut efektif dan layak dicoba. Makna implisitnya adalah bahwa perubahan cepat adalah sesuatu yang seharusnya mungkin dan bahwa kulit yang cerah serta fresh merupakan target kecantikan yang diinginkan. Dari beberapa contoh seperti itu, saya melihat bahwa ada pola yang berulang dalam promosi skincare di TikTok. Pertama, masalah kulit seperti kusam, gelap, belang, atau jerawat atau seterusnya yang ditampilkan sebagai sesuatu yang harus diselesaikan. Kedua, produk selalu ditampilkan sebagai solusi cepat dan mudah. Dan ketiga, hasil yang ideal selalu digambarkan dengan kata-kata positif seperti glowing, cerah, halus, fresh, mulus, dan kinclong. Keempat, audiens didorong untuk merasa bahwa perubahan itu harus cepat. Pola seperti ini menunjukkan bahwa promosi skincare di TikTok tidak hanya menyederhanakan realitas, tapi juga menanamkan budaya instan dalam cara memandang perawatan diri. Kalau diperhatikan lebih jauh, budaya instan ini juga sangat cocok dengan karakter media sosial yang serba cepat. Videonya singkat, pergantian konten sangat cepat, perhatian audiens juga pendek. Karena itu, pesan-pesan promosi di TikTok cenderung dibuat sesingkat mungkin tapi sekuat mungkin. Kata-kata seperti instan, auto, dan langsung menjadi sangat efektif karena sesuai dengan ritme platform itu sendiri. Jadi dalam hal ini, bahasa promosi tidak bisa dipisahkan dari konteks media TikTok sebagai platform mendorong munculnya gaya bahasa yang ringkas, dramatis, cepat, dan persuasif. Inilah yang membuat analisis wacana kritis semakin penting, karena kita tidak hanya membaca teks, tapi juga memahami bagaimana teks itu muncul dalam konteks budaya digital yang tertentu. Dari
Dari penelitian ini saya juga melihat bahwa penting bagi audiens untuk lebih kritis dan menerima konten kecantikan di media sosial. Tidak semua klaim yang terdengar meyakinkan benar-benar realistis. Tidak semua perubahan kulit bisa terjadi dalam satu malam. Tidak semua produk yang memberikan hasil yang sama pada setiap orang, karena itu literasi media dan kesadaran kritis yang diperlukan, terutama bagi generasi muda yang setiap hari terpapar konten promosi semacam ini. Dengan memiliki sikap kritis, audiens tidak akan mudah terpengaruh oleh kata-kata hiperbolik dan bisa lebih bijak dalam menilai apakah suatu produk memang sesuai dengan kebutuhan atau hanya dikemas dengan bahasa yang persuasif. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa penelitian ini menunjukkan satu hal penting, yaitu bahasa dalam media sosial memiliki kekuatan yang sangat besar. Bahasa bukan hanya alat untuk menyampaikan informasi, tetapi juga alat untuk membentuk persepsi, memproduksi makna, dan menanamkan standar tertentu dalam masyarakat. Dalam kasus promosi skincare di TikTok, klaim kulit glowing instan membuktikan bahwa satu frasa sederhana bisa membawa banyak makna, mulai dari janji, hasil cepat, bujukan konsumsi, sampai representasi kecantikan ideal. Dengan menggunakan analisis wacana kritis model Tony Trell, saya berusaha menunjukkan bahwa di balik bahasa promosi yang tampak ringan dan santai, sebenarnya ada proses ideologis yang bekerja. Jadi kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa klaim kulit glowing instan dalam konten promosi skincare di TikTok tidak bersifat netral. Klaim tersebut dibangun melalui struktur wacana yang strategis, pilihan bahasa yang persuasif, dan hiperbolik. Supaya lebih jelas, sekarang saya akan masukkan ke contoh analisis. Misalnya ada satu kalimat promosi yang berbunyi, capek ya punya muka kusam, maka pakai ini auto glowing. Nah, dalam satu malam, kalimat ini sekilas terlihat sederhana, tetapi jika dianalisis dengan model Tony Trell, kita bisa menemukan banyak hal. Dari sisi struktur wacana, kalimat ini diawali dengan masalah, yaitu capek punya muka kusam. Lalu langsung diikuti solusi, yaitu pakai ini. Nah, kemudian diperkuat dengan janji hasil, yaitu auto glowing dalam satu malam. Struktur seperti ini sangat efektif karena audiens langsung diajak merasa punya masalah, kemudian diberi solusi cepat, lalu diyakini dengan hasil yang menarik. Dari sisi pilihan bahasa, terdapat beberapa kata yang sangat penting. Kata kusam digunakan untuk menandai kondisi kulit yang negatif, tidak ideal, dan perlu diperbaiki. Kata auto memberikan kesan bahwa perubahan akan terjadi secara otomatis. Kata glowing menghadirkan citra kulit yang ideal, sehat, dan menarik. Sedangkan frasa dalam satu malam adalah bentuk hiperbola yang menekankan kecepatan hasil. Dengan begitu, pilihan bahasa ini secara keseluruhan menciptakan efek yang sangat persuasif. Audiens tidak hanya memberi informasi, tetapi juga dibawa masuk ke dalam bayangan bahwa hasil cepat itu mungkin dan mudah dicapai. Dari sisi fungsi, wacana kalimat tersebut jelas berfungsi untuk membujuk dan mengajak. Ada unsur persuasi karena penonton diarahkan untuk percaya bahwa produk tersebut mampu mengatasi masalah kulit kusam. Ada juga unsur ajakan karena kalimat pakai ini merupakan perintah halus agar audiens mencoba produk tersebut. Selain itu, fungsi penegasan hasil juga sangat kuat karena janji auto glowing dalam satu malam digunakan untuk menghilangkan keraguan dan memperkuat daya tarik produk. Sedangkan dari sisi makna wacana, mana eksplisitnya adalah produk tersebut diklaim bisa membuat kulit glowing dalam waktu cepat, tetapi makna implisitnya jauh lebih menarik. Kalimat tersebut menyiratkan bahwa kulit kusam adalah masalah, sedangkan glowing adalah kondisi yang ideal. Dengan demikian, kalimat promosi ini tidak hanya menjual produk, tetapi juga menjual standar kecantikan. Secara tidak langsung, penonton diajarkan bahwa untuk menarik perhatian, kulit harus glowing. Jika belum glowing, berarti masih ada yang kurang. Inilah yang saya maksud ketika mengatakan bahwa bahasa promosi di TikTok bukan hanya bahasa jualan biasa, tetapi juga bahasa yang membentuk persepsi sosial. Contoh lain, misalnya kalimat sekali pakai langsung beda, muka jadi lebih cerah dan fresh. Nah, kalimat ini juga menarik dari struktur wacana. Bagian sekali pakai langsung berfungsi sebagai penanda kemudahan, sementara
langsung beda, berfungsi sebagai janji perubahan, lalu frasa lebih cerah, dan fresh menghadirkan citra hasil yang diinginkan. Dari pilihan bahasa, kata langsung dan sekali pakai adalah bentuk hiperbola yang menekankan kecepatan, kata beda menciptakan kesan perubahan signifikan, kata cerah dan fresh adalah kata evaluatif positif yang menggambarkan kondisi kulit yang ideal. Fungsi wacana dari kalimat ini juga jelas, yaitu meyakini audiens bahwa produk tersebut efektif dan layak dicoba. Makna implisitnya adalah bahwa perubahan cepat adalah sesuatu yang seharusnya mungkin dan bahwa kulit yang cerah serta fresh merupakan target kecantikan yang diinginkan. Dari beberapa contoh seperti itu, saya melihat bahwa ada pola yang berulang dalam promosi skincare di TikTok. Pertama, saya masalah kulit seperti kusam, gelap, belang, atau jerawat, atau seterusnya yang ditampilkan sebagai sesuatu yang harus diselesaikan. Kedua, produk selalu ditampilkan sebagai solusi cepat dan mudah. Dan ketiga, hasil yang ideal selalu digambarkan dengan kata-kata positif seperti glowing, cerah, halus, fresh, mulus, dan kinclong. Keempat, audiens didorong untuk merasa bahwa perubahan itu harus cepat. Pola seperti ini menunjukkan bahwa promosi skincare di TikTok tidak hanya menyederhanakan realitas, tapi juga menanamkan budaya instan dalam cara memandang perawatan diri. Kalau diperhatikan lebih jauh, budaya instan ini juga sangat cocok dengan karakter media sosial yang serba cepat. Videonya singkat, pergantian konten sangat cepat, perhatian audiens juga pendek. Karena itu, pesan-pesan promosi di TikTok cenderung dibuat sesingkat mungkin tapi sekuat mungkin. Kata-kata seperti instan, auto, dan langsung menjadi sangat efektif karena sesuai dengan ritme platform itu sendiri. Jadi dalam hal ini, bahasa promosi tidak bisa dipisahkan dari konteks media. TikTok sebagai platform mendorong munculnya gaya bahasa yang ringkas, dramatis, cepat, dan persuasif. Nilai yang membuat analisis bacaan kritis semakin penting, karena kita tidak hanya membaca teks, tapi juga memahami bagaimana teks itu muncul dalam konteks budaya digital yang tertentu. Dari penelitian ini, saya juga melihat bahwa penting bagi audiens untuk lebih kritis dan menerima konten kecantikan di media sosial. Tidak semua klaim yang terdengar meyakinkan benar-benar realistis. Tidak semua perubahan kulit bisa terjadi dalam satu malam. Tidak semua produk yang memberikan hasil yang sama pada setiap orang. Karena itu, literasi media dan kesadaran kritis yang diperlukan, terutama bagi generasi muda yang setiap hari terpapar konten promosi semacam ini. Dengan memiliki sikap kritis, audiens tidak akan mudah terpengaruh oleh kata-kata hiperbolik dan bisa lebih bijak dalam menilai apakah suatu produk memang sesuai dengan kebutuhan atau hanya dikemas dengan bahasa yang persuasif. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa penelitian ini menunjukkan satu hal penting, yaitu bahasa dalam media sosial memiliki kekuatan yang sangat besar. Bahasa bukan hanya alat untuk menyampaikan informasi, tetapi juga alat untuk membentuk persepsi, memproduksi makna, dan menanamkan standar tertentu dalam masyarakat. Dalam kasus promosi skincare di TikTok, klaim kulit glowing instan membuktikan bahwa satu frasa sederhana bisa membawa banyak makna, mulai dari janji, hasil cepat, bujukan konsumsi, sampai representasi kecantikan ideal. Dengan menggunakan analisis wacana kritis model Tony Trell, saya berusaha menunjukkan bahwa di balik bahasa promosi yang tampak ringan dan santai, sebenarnya ada proses ideologis yang bekerja. Jadi kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa klaim kulit glowing instan dalam konten promosi skincare di TikTok tidak bersifat netral. Klaim tersebut dibangun melalui struktur wacana yang strategis, pilihan bahasa yang persuasif, dan hiperbolik.